الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita malam ini berkumpul di tempat ini dalam rangka mahauli daripada seorang aulia as-salihin, yaitu Abah Guru Sekumpul. Alhamdulillah, kita juga malam ini sudah masuk di malam bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulannya memperbanyak membaca sholawat, termasuk maulid kepada Rasulullah SAW. Jadi para aulia as-salihin itu, terutama Abah Guru itu, setelah bulan Rajab memperbanyak istighfar, kemudian di bulan Sya'ban ini memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maulid Rasulullah, Simtud Durar yang kita baca itu termasuk bagian daripada sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi Simtud Durar itu dibawa oleh Habib Zain Al-Habsyi, diberikan, diijazahkan dan disuruh membaca Abah Guru itu untuk membuka majelis Maulid Simtud Durar. Di antara daripada yang lebih penting dalam membaca kitab Simtud Durar itu, ujar Abah Guru, yaitu yang di akhir, rawi akhir walaqad ittasafa itu mesti harus dibaca. Jadi walaqad ittasafa itu karena di situ ada kalimat membaca salam, mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mengucap salam sedangkan di situ mukhatab, artinya kita ini secara zahir panca indera kita tidak melihat dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah itu secara zahirnya sidin wafat bertanam di Madinah, tapi secara rohaninya itu setiap kita memberi salam beliau menjawab. Jadi cerita daripada Imam Syafi'i itu pernah dipanggil karena ada aduan fitnah, sehingga dipanggil oleh pemimpin sultan di masa itu untuk dihukum. Tapi ketika beliau masuk di dalam ruangan sultan raja di masa itu dengan mengucap Assalamualaikum, kemudian raja sultan tadi menjawab dengan Waalaikumsalam, maka dengan berkat mengucap salam tadi Imam Syafi'i itu tidak terjadi dihukum. Kemudian ada satu amalan, ada satu daripada orang-orang yang mana ingin berniat jahat, apabila kita memberi salam, inya menjawab Waalaikumsalam, insyaallah selamat. Jadi itu kalau memberi salam dengan jawaban daripada orang biasa. Pakaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah yang menjawab memberi salam. Jadi di akhir rawi ini Abah Guru itu mengamanahi, mewasiati, kalaunya membaca Maulid Simtud Durar itu di akhir inilah yang harus dibaca, jangan sampai kada terbaca. Itu tadi diantaranya salam. Yang kedua, di akhir daripada rawi Maulid Simtud Durar itu menceritakan tentang akhlak. Jadi bagaimana akhlak-akhlaknya Rasulullah, kemudian bagaimana akhlak-akhlaknya aulia as-salihin. Di situ berbunyi fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Nah, jadi akhlaknya aulia as-salihin itu
semuanya itu mutabaah, mengikuti daripada Rasulullah SAW. Jadi baru ulun masuk tentang bagaimana manaqib Abah Guru itu. Jadi Abah Guru itu dapat ijazah disuruh dari Habib Zain di kisaran tahun 70 ke bawah sedikit. Setelah Sidin Bulik daripada Bangil untuk membaca Maulid Simtud Duror itu. Nah, semenjak Sidin disuruh, alhamdulillah sampai saat ini, yang mana dulu di Keraton pindah ke Sekumpul, alhamdulillah tetap berjalan. Jadi artinya apa? Istiqomah. Jadi di masa hidup beliau itu istiqomah di dalam membaca maulid itu, kecuali Sidin di waktu berangkat haji kisaran di tahun 80. Sidin berangkat haji karena menunaikan haji yang kedua, haji fardu bagi Mama Sidin, bini Sidin, sanak Sidin dan keluarga Sidin. Kalau Sidinnya haji sunnah yang kedua. Haji pertama Sidin di waktu Sidin masih bujang di tahun 69. Jadi haji terakhir Sidin itu yang pertama di waktu bujang itu jadi Sidin. Haji terakhir aku Sidin berangkat tolak haji memakai kapal laut. Setelah itu pakai pesawat. Jadi yang ulun tekankan di sini istiqomah. Jadi al istiqomatu khairun min alfi karamah. Nah, jadi Sidin selama masa hidup Sidin itu sekali itu yang meninggalkan, kemudian uzur syar'i yaitu sakit. Nah, ini istiqomah ini banyak was-wasnya. Apalagi zaman ini bila sudah terkenal lalu bawa orang jemaah umroh ya. Padahal di situ kalimatnya itu harus di haji dan umroh itu diwajibkan satu kali, tetapi dengan kalimat di dalam Al-Quran wa atimmu. Kalimat atimmu jadi beda daripada Allah Ta'ala menyuruh sembahyang dan puasa. Wa atimmu itu sempurnakan, bujur-bujur dalam mengerjakan haji dan umroh. Makanya itu diwajibkan itu cuma satu kali, yang sesudahnya itu sunnah. Jadi Abah Guru tuh pernah bercerita aku di sini tempo dulu jika hendak setiap tahun tolak haji, bari tidak ada umroh lah, langsung haji waktu itu paspor hijau berarti di luar reguler. Aku sini jika hendak setiap tahun tolak haji, kawajar di sini banyak orang hendak melakukan, tapi inilah perintah daripada perguruan untuk istiqomah. Kemudian di tahun 90-an itu banyak juga godaan. Ada nama ulah trapel. Kalau gitu mungkin kada kawa guruai siapa yang mungkin suruh nyambat ulun ke hatinya ada Haji Ahmad kan. Jadi kada usah apa diantaranya kan ulah trapel lebih baik. Ulun ini kan berapa ikung di sana di Mekah. Jadi istilah itu seluk buluk menggawi itu tahu. Tapi apa nasihatnya? Jadi Sidin, orang beribadah itu di sini jangan diambil keuntungan. Jadi orang hendak haji, tulak haji, orang tulak umroh sini jangan mengambil keuntungan. Wah, malaran kan dapat 30 perai saya kong. Yalah, tapi majelis tertinggalkan. Apalagi lebih 30 dapat pulang tambahan bonusnya, apalagi dijuali paket oleh travel. Besugihan mengkau setiap tahun guru saya pula. Nah itu. Jadi itu diantara nasihat Sidin. Alhamdulillah ulun kada payu juga jual lebih baik. Nah, jadi kada ada anak empatnya gitu. Jadi wani julung do pendar. Jadi itu diantara. Jadi haji dan umrah itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala satu kali dalam seumur hidup, sesudah itu ialah sunnah. Nah jadi istiqomah itu jadi mohon maaf nih lah mana ada tersinggung.
Bahkan kalau menurut Sidin, jadi di Sidin, nasihat Sidin, orang beribadah itu jangan diambil keuntungan, ajar Sidin. Ya kalau terapelnya kan wajar aja. Cuma kalau orang yang istilah sudah tuan guru, tuan guru itu kalau yang mutaba'ah dengan qul la as'alukum alaihi ajra. Jadi Rasulullah itu dalam dakwahnya tidak mengharapkan satu upah pun. Aulia as-salihin pun kayak itu juga. Ya, dan itu terbukti ketika Sidin tolak umrah di tahun 2003. Nah, Sidin membawa jamaah itu bukan Sidin membawa orang yang umpat itu tidak kurang dari 300 orang di satu pesawat pakai Saudi Airlines. 1% pun Sidin kadang mendapatkan keuntungan. Kadang mengambil artinya keuntungan, malah apa ya, orang yang mengambil keuntungan itu kalau ulun ceritakan buka itu ya ulun kadang jadi fitnah ya. Tapi Sidin ditawari waktu itu oleh Pak Ali Rais, kepala rumah tangga wakil presiden waktu itu, wakil presidennya Hamzah Has, pian hendak artinya tulak ini ulun fasilitasi sebagai seperti orang pejabat lah. Kadang mau Sidin Hamzah Has itu yang menawari wakil presiden waktu itu. Tetap Sidin seperti orang biasa, tulak haji membayar, nang mendapat keuntungan itu orang lain menjual bahkan lebih dari itu. Jadi murni Sidin ibadah dengan bayar sendiri, kemudian tidak dapat mendapat keuntungan dari yang lainnya umpan. Nah itu bukti kenyataan apa yang dulu diwasiatkan Sidin, di nasihati Sidin kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawal baik tegawi. Nah itu jadi kita semua di sini berkumpul mahauli Sidin. Kita harus tahu siapa sosok guru apa guru sekumpul itu. Yang fakta ada di lapak, yang fakta adanya kita lihat dan kita dengar, tidak ada di Kalimantan ini, timur, tengah, selatan yang mahauli di mana-mana seperti Sidin. Itu kenyataan, tidak bisa dimungkiri. Itu bukti kalau Allah Ta'ala mencintai Sidin. Karena ada hadisnya, ya Jibril ini uhibbu fulan fa'ahibbu, dan seterusnya. Sampaikanlah kepada para malaikat, kemudian ahli bumi untuk menyintai. Alhamdulillah kita berkumpul di sini berarti termasuk orang yang diseru oleh Allah Ta'ala untuk mencintai akan seorang orang. Itu satu fakta kenyataan. Yang kedua, di Kalimantan ini yang menziarahi, banyak orang yang menziarahi itu di Sekumpul dan di Kalampayang. Di lain tempat, mohon maaf bukan ulun menghina, ini kenyataan. Jadi berapa orang yang ziarah setiap harinya, kemudian berbacaan, berarti seitujulah Sidin mendapatkan artinya rahmat dan keampunan dari Allah Ta'ala, yang mana semuanya itu kembali kepada orang yang menziarahi Sidin itu. Ini sesudah wafatnya. Waktu hidupnya Bang, waktu hidupnya itu majelis itu berbeda dari tempat yang lain. Apa bedanya? Di waktu Sidin masih hidup, di majelis Sidin itu tidak ada di tempat lain. Apa? Yaitu guru Sidin, kawan-kawan Sidin mengenang waktu sekolah ngaji itu umpat hadir mendengarkan. Padahal apa yang dibacakan Sidin itu sudah hafal. Mungkin di sini kan hafal cuma sifat 20 itu, seperti sifat 20 Melayu ulang ya. Ya Habib nih mulai tahun berapa nih terdahulu kadulun berkumpul mulai di Karatun. Ya Habib. Nah itu apa fakta di lapangan majelis Sidin itu dihadiri oleh orang yang sudah alim-alim, seperti Guru Syukur, pimpinan Darussalam, Guru Rasad,
Ya, itu waktu itu masih hidup, di waktu zaman Abu Guru Qadir Hasan, nong tokoh-tokoh. Karena semuanya itu seperti Guru Abdul Qadir Hasan itu disuruh untuk mengaji kepada guru dan guru semen itu siapa yang menyuruh? Datuk Guru Kashful Anwar. Nah, ini menunjukkan bahwa Sidin itu sebagai khalifahnya Rasulullah. Jadi Syekhul Masyayikh, jika istilahnya itu guru daripada segala guru. Nah, disinilah waktu Syekh Yasin itu datang di tahun 87-an, ditanya setelah Sidin Bulik dari Martapura ke Mekah, ya Syekh, manil ulama fi Banjar, siapa ulama yang sebenarnya ulama di Banjar, di Martapura? Basak nafaren, cuma dua. Siapa? Syekh Zaidi wa Syekh Suman. Artinya apa? Al ulama yang dimana itu alif lam lil kamal. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat Quran yang berbunyi innama yakhsya itu dengan kalimat yakhsya itu orang alim yang mempunyai ilmu. Dengan kalimat yakhsya itu al ilmu allati yurisul khasyah. Bukan yakhsya kalimat khafa, takut juga, tapi beda. Kalau khofa takutnya karena surga dan neraka, kalau yakhsya takutnya karena Allah Ta'ala. Nah, di sini orang yang takut karena Allah itu tentu orang yang ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala, yang sudah al-wasil musil kamil. Sehingga disinilah letaknya kalimat Al-Quran yang mana iblis itu tidak bisa menggoda makhluk dari manusia ini kecuali siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalimat itu bukan mukhlis. Mukhlis aja sudah bagus itu, apalagi mukhlas dengan kalimat lam fathah, itu maf'ul. Jadi hamba Allah Ta'ala yang tidak bisa digoda oleh iblis itu kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi mukhlas itu orang yang sudah bukan fana lagi, baqo. Disinilah sebagaimana Datuk Kalangkayan itu dilajari oleh Syekh Seman dengan beberapa ini, mendapatkan jadzbah min jadzabatil haq la yuwaziha amalus saqalin. Jadi jadzab itu satu beramal aja itu melebihi daripada orang yang beribadah seumur hidup. As-saqalain itu bahkan lebih dari itu. Nah, jadi tentu Sidin itu sebagai orang aulia. Jadi mana tadi melayau sedikit dulu. Nah, jadi cirinya majlis Sidin itu dihadiri oleh guru-guruan yang mana orang itu sudah alim semuaan. Tadi Syekh Yasin mengatakan, lalu ditanya seperti masalah ada yang lain, oh itu Sidin muhaddis, ditanya lain. Tapi kalau ulama yang dimaksud ta'rif definisinya dengan Al-Quran dengan innama yakhsyallah itu bukan sembarangan, bukan ulaman gitu. Nah, jadi ulun telusuri fakta, jadi nyata kelapa di faktanya itu dimulai Sidin tahun 70 membuka majelis itu tidak ada, artinya berkurang. Ya Allah, mulai Sidin tahun 70 dengan menurut cerita itu Sidin maunya hanya 4-5 orang, terus bertambah sampai Sidin wafat. Setelah wafat justru orang yang hadir malam Senin itu lebih banyak daripada di waktu Sidin masih hidup. Orang mahauli, orang ziarah. Itulah bukti kalau orang itu sudah wafat itu kuntu lisanahu kuntu yadahu. Jadi sebagaimana Sidin pernah melihatkan ikam Sidin apabila aku sudah mati. Nah, itu namanya kuntu lisanahu. Jadi apa yang dikata Sidin itu seperti Allah Ta'ala yang mengucap lisanul khalqi aqlamul khaliq. Jadi perkataan hambanya yang orang aulia itu seperti polpennya Allah Ta'ala, karena semuanya itu sudah bersih
daripada hawa nafsu dan seluruhnya. Nah itu kemudian Sidin itu berjalan, artinya kiau orang seruan jalan, ada ke Kaltim, ada ke Kalteng, tapi kada rancak pang Sidin karena Sidin kada kawam meninggalkan majelis. Lalu ayat Quran itu berbunyi cerita, sekalipun cerita Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nah, jadi itu cerita Nabi Isa, cerita khalifahnya Rasulullah pang. Kayak Abah Guru itu kemana Sidin berjalan, masalah pernah Sidin ke Pagatan Kota Baru, kemudian ke Kaltim, kemudian ke Kalteng. Apa setelah Sidin berjalan itu bukti orang itu mendapat keberkahan daripada Sidin. Orang yang datang di mana tempatnya itu didatangi Sidin itu setelah Sidin ulik, orang itu datang ke Martapura mengaji, mengambil berkat. Nah itu wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi kemudian disekumpul dah, ini rumah siapa? Oh, ini orang Kaltim. Ini rumah siapa? Orang Sampit. Ini orang siapa? Orang Kota Baru. Inya manukar rumah menyampatakan supaya kawah hadir, amun kada kawah seminggu sekali, sebulan sekali, ada yang sebulan sekali. Nah itu bukti kalau Sidin itu memberikan keberkahan. Amun ulun nih kira-kira berjalan nih, apalah nyindir dikit kemudian kita sindir. Kalau pindah ada amploknya nih kita gandal ya. Nah, udah pindah amplok tekan lo lakas jadi kiau orang. Nah itulah itu niatnya pada bujur. Kalau Sidin bujur-bujur karena dakwah. La as'alukum alaihi ajra. Tidak menghendaki upah. Jadi waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi apa yang berbunyi tentang sifat-sifat daripada para nabi itu, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Memang makomnya nubuah sudah ditutup, tapi makomnya waliyah itu tetap masih terbuka sampai akhir zaman kiamat. Nah kemudian majelis Sidin itu nih Habib nih bukti pernahkah pulang? Nah ini ada berbeda daripada majelis di tempat lain. Sidin tidak pernah bercampur. Majelis Sidin itu waktu di Keraton sampai di sekumpul bakumpul antara babinian dan lakian, tidak pernah. Kalau di waktu di Keraton babinian wadah Guru Seman, Sidin tidak ada. Setelah Guru Seman meninggal pindah sekumpul, lalu Sidin meneruskan khusus babinian hari Sabtu. Tapi Sidin tidak pernah mengumpul pengajian itu antara lakian dan babinian. Karena Sidin orang yang paling mengamalkan syariat. Jadi bulan puasa tuntungnya Sidin sudah salam berwirid seperlunya. Nah, kadusan baca wirid yang panjang lagi di sini. Karena apa? Yang dijaga itu di Sidin yang mata di waktu puasa itu jangan sampai melihat babinian. Mun kita ketujuh melihat babinian itu paling gitu. Jadi itu diamanahi Sidin mulai di Keraton sampai sekumpul. Majelis Sidin tempo di Keraton tuh Rabu, Kamis, Jumat pagi. Baca kitab Ihya dari jam 8 sampai jam 10, kadang sampai jam 11. Hari Jumat mulai sore malam Sabtu baca Bukhari terus bersambung. Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu, kemudian malam Senin baca tafsir. Ya Allah. Nah, babinian diarahkan Sidin ke udah Guru Seman. Itu khusus babinian. Jadi Guru Seman itu khusus melajari babinian waktu di Keraton malam Selasa, itu lawan siang Sabtunya. Setelah Guru Seman meninggal, pindah di sekumpul, hanya Sidin membuka majelis khusus babinian. Nah itu mohon maaf, ulun bercerita tentang Sidin karena ghirahnya Sidin itu, Sidin lebih afdol mengutamakan meninggalkan yang munkar daripada mengamalkan amal ibadah.
karena itu yang merusak amal ibadah kita. Nah itu mungkin kira-kira nih kulun sampai di sini aja. Kira-kira ada kuliah guru Udin nih nang baca jadi ini kenapa Pak Guru nih hendak belucuan, karena Abah Guru tuh ketujuh juga belucuan. Bas ini siapa Jontrah Lala, artinya menghibur hati, jangan sampai sumpah, karena tidak bisa kita mendapatkan ilmu laduni itu kalau kita sakit hati. Nah jadi mungkin kira-kiranya sampai di sini aja sedikit apa yang ulun sampaikan tentang bagaimana Abah Guru Sokumpung itu. Nah cuma yang terlebih abdal tadi, kita kebetulan di bulan Sya'ban ini sebelum memasuki bulan Ramadan, kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ya laitani takhattu ma'ar Rasul. Jangan sampai karena di suatu hari kiamat itu penyesalan. Jadi Quran itu begitu, ya laitani takhattu ma'ar Rasul. Kalau kita sudah tidak berdapat tidak sejaman dengan Rasulullah, salawatnya barang. Ya kah Guru Saiful? Malam ini kadang-kadang berkompetisi nih. Banjar nih Guru Dina supaya tahu kompetisi surban. Malam ini kadang-kadang berkompetisi. Nah, Guru Udin kan kadang bersurban juga, nah biasa bersurban. Kalau ulun ini menurut ikub ya Syekh Mutwali Sya'rawi. Nah, Syekh Mutwali itu ahli tafsir, Syekhul Masyayikh di zamannya, tahu jabian semua. Kupihan cuma kayak ini, padahal sidin ahli Quran, hadis dan lain-lain. Kini ya kadang-kadang begon-begon surban. Ya maaflah lah. Terserempet pulang gitu nah jadi mungkin mudah-mudahan kita semua dengan berkat Rasulullah, dengan berkat aulia as-salihin, kita mendapatkan madad-madad daripada aulia as-salihin, terutama keselamatan di dunia dan di akhirat, diampuni daripada segala dosa kita, dikabulkan segala hajat kita, diluaskan oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal, dan dijauhkan daripada segala bala musibah dan yang terlebih afdal kita husnul khatimah, sehingga nantinya kita takurubut dengan awliya salihin, terutama dengan Abah Guru Sekumpul yang mana sidin selalu berdoa untuk anak-anak angkatku Sidin dan orang yang muhibbin. على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.